wajib umrah PT Annaba Internasional Cabang Sidendreng Rapang, pemberangkatan 14 Juli tahun 2026. Segera kita mulai dengan mengajak hadirin dan hadirat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah, duyufur rahman yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmatnya yang begitu banyak kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah menjadi uswatun hasanah di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah, duyufur rahman yang kami hormati, insya Allah ada beberapa agenda kita pada sore hari ini. Manasik terakhir atau pemantapan, ada pembahasan teknis keberangkatan, ada juga pembagian beberapa perlengkapan lainnya. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan, marilah kita menyimak materi kita pada sore hari ini yang akan dibawakan langsung oleh pimpinan PT Annaba Internasional Cabang Sidendreng Rapang. Dalam hal ini Ayahanda Haji Muhammad Asri Kasman LC. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bini'amin katsiratin la tuhsa. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, an-nabiyyul ummi alladzi arsalahu Allahu lin-nasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, biyullah, biyur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini adalah sore hari yang secara resmi, secara apa istilahnya itu, pertemuan yang terakhir kita di tempat ini di dalam rangka memberikan bimbingan manasik kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Di tempat ini terakhir, tapi insya Allah di dalam perjalanan kita tentu selalu akan ada bimbingan. Ada 3 bagian daripada tempat yang akan kita tempati selain daripada di sini, yaitu Makassar, Madinah, dan Mekah. Makassar kita sekejap saja, 1 malam saja di Makassar. Selama ini selalu ada kesempatan untuk kita pengarahan, dan cenderung insyaallah untuk pemberangkatan kali ini juga akan seperti itu. Kemudian di Madinah insyaallah kita akan 5 hari 5 malam, dan di Mekah 6 hari 6 malam. Ada perubahan sedikit dari selama ini,
Kalau selama ini di Madinah 6, di Mekah 5. Jadi ini adalah perubahan yang bagi kita yang menghitung-hitung yang namanya pahala, itu adalah perubahan yang menguntungkan. Tentu Bapak Ibu sudah bisa mengkalkulasi, pikir-pikir kenapa bisa sisi menguntungkan kalau dirubah 65 menjadi 56. Saya yakin pasti berarti semana niru aga perbedaannya. Atau kita coba minta jawaban apa perbedaannya kalau 6 Madinah 5 Mekah dirubah menjadi 6 Madinah 5 Mekah. Ada yang bisa berikan jawaban? Masya Allah. Iya. 100.000 ya, 100.000 kalau di Mekah, hanya 1.000 kalau di Madinah. Jadi kalau 5 hari kita di Madinah, sehari 5 kali sholat berarti 25 sholat. Kalau di Mekah 6 hari 5 kali, sehari kali 6 30. Ya, saya yakin kita sudah bisa kalkulasi itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu semuanya yakinkan sedalam-dalamnya sebelum kita start menuju ke tempat itu. Taparilalangi tepat keyakinan ta, insya Allah saya akan menuju Madinah yang jauh tinggi nilainya dibanding di kampung halaman. Saya akan menuju ke Mekah yang jauh lebih tinggi nilainya dibanding Madinah, apalagi dengan Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah di Madinah kita akan bimbingan paling tidak nanti selesai kegiatan di Madinah, kita akan bimbingkan lagi tata cara pelaksanaan umrah. Insya Allah semoga kita bisa bimbingan 2 kali selama di Madinah, dan insya Allah di Mekah juga seperti itu. Jadi kalau hari ini di tempat ini secara formalnya ini adalah hari yang ketiga sekaligus terakhir pemantapan untuk kita pertemuan di sini. Sekali lagi insya Allah di Makassar kita mungkin ada kesempatan bimbingan, kemudian di Madinah kita punya kesempatan bimbingan, dan di Mekah kita punya kesempatan untuk bimbingan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kembali sedikit bahwa ibadah umrah punya rukun, punya wajib, punya sunat, dan punya larangan-larangan. Biasanya kita yiku biasana idi kong kajisi di jama-jama matona mawarra murajjing ijama angkatolo tanga-tanga angkatolo malomo maka ipalayuri jama iru matona iru cuma dakar juga pemasalahan di nawan ditapu tu masalah dia madakar. Apa artinya ini? Saya katakan ini di dalam rukun wajib sunat itu bukan rukunnya kita laksanakan terlebih dahulu, ya. Bukan wajibnya kita yang laksanakan terlebih dahulu, tetapi yang kita lakukan pertama di awal-awal sekali adalah sunat-sunat itu sendiri, ya. Banyak sunatnya, terutama sunatnya ialah membaca talbiyah. Nah, kemudian wajibnya di Madinah nanti kita mulai di satu tempat namanya Bi'ru Ali.
Masjid Bi'ru Ali. Kemudian wajib yang kedua kita akan laksanakan pada saat selesai semua program di Mekah Mukarramah, kita akan tinggalkan Mekah dengan melaksanakan tawaf pamitan. Jadi wajib pertama niat di Mekah yang sudah ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ialah tawaf wada. Kemudian selanjutnya saya ingin masuk pada pelaksanaan tawaf. Jadi ini kalau mau diurut urutan pelaksanaan ibadah yang kita melakukan nanti di sana, nomor 1 salat, nomor 2 tawaf. Nomor 1 salat, nomor 2 tawaf. Itu salat 5 waktu. Itu tawaf berapa kali kita tawaf? Jadi tawaf itu macam-macam. Ada tawaf kita laksanakan karena kita sudah niat umrah. Ada tawaf kita laksanakan ketika mau meninggalkan Mekah. Ada tawaf kita lakukan karena kita sudah bernazar. Ai miluka iya kula tuka matu maka miluka bosoi mata wae. Jadi salat tawaf di Madinah, salat di Mekah, di Ka'bah salat, kemudian nanti di Ka'bah kita tawaf. Nah, itu tawaf. Jadi yang kita laksanakan nanti paling banyak tawaf itu adalah tawaf sunat. Tawaf sunat. Kapan dilaksanakan tawaf sunat itu? Ialah saat-saat ada kesempatan. Contoh, waktu salat subuh adalah jam 5 kurang 10 menit. Ternyata tadi malam ini ya baru jam 3 dina mengetin rumah teh agar ngerah. Mak Jin ini turun ke masjid untuk melaksanakan tawaf sunat. Ya, sebelum sholat. Begitu juga sesudah sholat subuh misalnya, sudah sholat subuh, baik mikili sudah utile itu pakai masyarakat tahu ya. Karena nanti kita di sana itu sudah sholat subuh sarapan, sudah sholat duhur santap siang, sudah sholat isya santap malam. Tempat makan biasa buka pada kurang lebih jam 6 pagi. Ini patah buka restorannya, namanya itu letu ukur antri itu tahu taruh ni jual tu rumah tahu apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin mutar 7 kali lengkap 1 tawafnya. Itu waktu itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita laksanakan sholat tawaf sunat, ya, di saat sholat subuh. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ya itu purki mas sempajang isa, baik cakru dua menentai sudah sholat isya. Iya kupelo ada yang biasa antara maghrib dan isya melaksanakan tawaf tapi terlalu padat. Karena orang tunggu sholat isya daripada duduk-duduk aja bengong di situ, Miki mengaji sila datoki dingin, yang malah begitu loh juga segar-segar tuni, atau batuni, ya di sunat deh, tapi padat. Jadi saya kembali bahwa ini menimatu antisipasi
kapan waktu tak kira-kira ada untuk melaksanakan tawaf sunat itu. Ada catatan, satu, diupayakan tidak berangkat sendiri. Kalau bisa ya 2-3 pergi tawaf. Catatan yang kedua, selama ini bapak-bapak boleh turun ke pelataran Ka'bah, tapi ganti pakaian biasanya dengan pakaian ihram. Itu yang terakhir. Saya belum tahu, belum ada informasi saat ini apakah masih berlaku bahwa bapak-bapak bebas turun ke pelataran Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Nah, itu hanya bebas bapak-bapak laksanakan tawaf, turun di pelataran Ka'bah untuk tawaf pada saat selesai bermalam di Mina bagi jemaah haji, karena mau melaksanakan tawaf ibadah. Jadi sulit untuk dihalangi mereka berpakaian biasa. Nah, jadi tidak usah kita fokus di situ. Jadi kemungkinan besar bahwa masih sampai sekarang kalau kita mau turun di pelataran Ka'bah untuk tawaf sunat itu, maka harus ganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Bukan hanya tawaf, kalau juga kita mau melaksanakan salat di pelataran Ka'bah, karena hati ini an-nadharu ilal Ka'bati ibadah. Ya, ada hadis Nabi, memandang saja Ka'bah itu dengan dua bola mata ini itu termasuk ibadah. Malah sejauh yang kita baca, kapan kita pandang Ka'bah itu, maka Allah mengantrikan, menjijirkan napa sana napa si tolo-tolo yang malaikat ibu Allah Ta'ala 20 untuk sakbiwi orang yang memandang ke Ka'bah itu. Saking mulianya memandang Ka'bah. Jadi hati ini sudah tertarik, makanya tosak di kumas sempajanga langsung saya lihat ke Ka'bah. Nah, di saat-saat seperti itu bagi bapak-bapak ganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, baru menuju ke masjid, bisa laksanakan sholat di pelataran Ka'bah. Baik, jadi kembali tawaf sunat itu tidak ada batasannya, kita bisa melaksanakannya. Sedikit bahwa mudah-mudahan mencekik-cekik dalam liang lahatnya, yang banyak-banyak di antara kita telah mengecap pendidikan dari beliau Guru Taqi Mu'in. Pernah ada satu saat orang berpolemik tentang melaksanakan umrah 7 kali sama dengan melaksanakan 1 kali haji. Pernah ngetop itu, pernah santer itu. Nah, sehingga polemik di tengah jamaah. Nah, kita datang ke Guru Taqi Mu'in waktu itu. Gaji makan Jepang, makwewe. Katong gaji pelihak desa nak kumalaki umrah tapi itu pada kupurni haji. Maka deh Guru dia makan ya dasarnya itu mbok. Iya ko mataw pa lebih manasani. Maka deh kanjak na mataw pa makuai. Tapi itulah malu umrah makuling-kuling tu mata kotona di tona nama nasa iero di sana landasan hukumnya. Ya pokok tolong mata apa, maka insya Allah itu sudah dijamin bahwa pahalanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawaf sunat, ya. Pandang kepada masa gini untuk kesana bisa untuk kesana, silakan datang untuk melaksanakan tawaf. Kemudian tawaf yang kedua yang kita lakukan namanya tawaf umrah, ya, tawaf umrah. Kenapa kita laksanakan tawaf umrah? Karena menuki umrah, nayar umrah angka dina jadi jamaah umrah itu digagai yang sewa-sewa, termasuk diantaranya adalah tawaf. Jadi namanya tawaf umrah.
Pertanyaan, ia nange tahu pasuna iku mari paki tahu pasuna setiap saat bisa akasih ki tahu pa umrah, kasih ki tahu pa umrah, matu iya ketuloy. Hah? Jadi bedakan antara tawaf sunat dengan tawaf umrah. Iya. Bedakan antara tawaf sunat dengan tawaf umrah. Tawaf umrah itu tidak bisa tidak, karena termasuk rukun umrah. Kapan tidak dilaksanakan tawaf umrah, maka gagal kita menurut bahasa fikih. Ini cucu umrah. Jadi atasnya kekimat tawaf umrah. Jadi tawaf umrah itu berapa kali kita niat umrah, maka sebanyak itu pula kita laksanakan tawaf umrah. Nah, kesian ini umrah matu ya. Nah, tergantung. Biki malam umrah kedua, it's okay, boleh. Jadi kumelo ki makatan lo, pelai kau kepa, udah ampu tuh, polisi. Jadi biasanya 2 kali kita tawaf umrah. Ya. Kapan kita tawaf umrah pertama? Ialah ketika kita pertama sampai di Mekah dari Madinah, niat umrah di Madinah, labbaik Allahumma umrah, tiba di Mekah menuju ke masjid untuk saya niat laksanakan tawaf umrah. Kapan yang kedua kita laksanakan tawaf umrah? Ialah ketika kita ziarah di luar kota Mekah. Karena nanti ada istilah ziarah di luar jantung kota Mekah yang meliputi Jabal Nur, tempat bersejarah turunnya Al-Quran, Jabal Sur, tempat persembunyian Nabi Muhammad ketika mau pindah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita mau ke pelontaran tempat Nabi Ibrahim membaringkan anaknya untuk disembelih. Kita mau kemana lagi? Kita mau ke Taif, tempat Nabi Lomilau Alindrunga Opo Murena. Kada mau ke Muhammad, cecek tahu ke Mekah. Mana cecek ko? Loka mapedato maka danau tu suka pun Allah Ta'ala. Naga ko, nau tu suka. Salau tu su itu pun Allah Ta'ala. Mana kiko nau tu su na. Digagi itu merigagi ko katuka ya matandre pangkat kumain kekayaan ko mana tanaya nau tu su majanji suruh. No bini panu na tayo ya lo masirin pa kita jangan mir. Manan ka manama ko katunga di rupa ya muri mako salah-salah kiruno ta. Bikino melo alindrungan ako. Itu ya panjang sejarahnya. Jadi tidak cukup waktu kalau kita membahas banyak-banyaknya. Jadi umrah yang kedua yang nanti kita lakukan ialah ketika kita mungkin hari ketiga kita berada di Mekah, kita mau berkunjung ke Musdalifah, Mina, Jabal Sur, Jabal Arafah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di saat itu kita pergi ziarah, maka kita sekalian satu biji batu kita pakai melempar, tapi 2 burung yang bisa kena. Lalu ni masyara, tumania, tunai saliwa, malam umrah. Mania isaliwa malam umrah. Nah, ini luas lagi pembahasannya. Jadi ya kumelo imala tawe umrah meddo boloi dena wading o kubawa mani hotelina mania tidak boleh.
peristiwanya ini sendiri terjadi. Bainena Nabi tayasan Aisyah latui puremania ukubiru ali, perjalanan dari Madinah di panalatu Mekah, apalagi tawaf sa'inya datang bendera Belanda. Bendera Belanda mengulisa nih pikun cerana gitu ya enak dia nggak tahu apa tadi selesaikan nih. Nah kemudian nih silasuran lah berdurama kada lo musibangi mau kutuju lo ya setan mania malah umur. Jadi dia nawak di tuku mulai kalau malah ki umur. Jadi aja nanti baca salah ini karena kalau haji itu lain prosesnya. Jadi kalau umrah saja kita bahas. Jadi kutulo nama itu bisa dia masyarakat bagi yang mau melaksanakan umrah yang kedua, silakan mandi malamnya di hotel, berpakaian ihram, kita keluar pergi ziarah. Nanti di tempat tertentu, apakah di Tanim, apakah di Jurana, apakah di Hudaybiyah, kita niat untuk mengambil umrah yang kedua. Nah, sudah niat di luar, kita masuk menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf apa? Tawaf umrah. Nah, jadi itu yang kedua kita melaksanakan tawaf umrah. Sa'i termasuk salah satu dari rukun umrah. Jadi berapa kali kita niat umrah, maka sebanyak itu kita tawaf umrah. Berapa kali kita niat umrah, maka sebanyak itu pula kita niat sa'i umrah. Jadi insyaallah nanti kita mudah-mudahan bisa kita mampu melaksanakan umrah yang kedua. Dan bahasa selanjutnya tadi ada yang bertanya sebelum kita mulai cara, bagaimana kalau saya mau umrahkan, ada orang yang saya mau umrahkan. Di saat umrah yang kedua itulah nanti bisa kita mengumrahkan orang yang pernah sangat besar jasanya kepada kita. Siapa dia kalau bukan ibu, siapa dia kalau bukan bapak atau orang yang dekat sekali dengan kita. Karena tidak dibenarkan mengumrahkan orang lain sebelum kita sendiri pernah umrah. Jadi agama kada iya melu kalau umrah itu pun melu umrahkan. Coba nak oleh kada makanya mungkin umrahkan tahu nama tiku itu pun. Jadi gitu ya. Jadi insyaallah nanti dari Madinah kita umrah untuk diri kita masing-masing. Nanti setelah sampai di Mekah kita mau umrah yang kedua, bisalah di situ kita niat untuk mengumrahkan ayah atau ibu atau siapapun yang kita merasui ke si itu, ya. Baik mas kalian, jadi tawaf sunat, tawaf umrah, tawaf perpisahan. Di tawaf perpisahan tuh, Pak Milo gimana? Perpisahan berapa kali tawaf perpisahan? Satu kali. Sa'i, terkadang orang keliru juga. Lawi matawaf sunnah selesai kepitu matarusilo masai. Sa'i tidak sama dengan tawaf. Jadi kalau tawaf itu bisa sunat, bisa wada, bisa umrah. Tapi kalau sa'i hanya sa'i umrah, tidak ada sa'i sunat, tidak ada sa'i perpisahan. Baik pas kalian, jadi sholat, tawaf itu nanti yang diupayakan untuk banyak-banyak dilakukan. Apa selanjutnya? Insya Allah boleh kita juga bagus sekali pas kalian kita mengaji-ngaji ya, antara waktu dengan waktu yang satu kalau kita tinggal di masjid, ataukah lebih cepat kita datang ke masjid sebelum masuk waktu sholat, ya, ambil tahiyat masjid, kemudian sudah itu belum azan, ambil Quran baca-baca, ya.
Pergi mengaji-ngaji, weh, ban kita weh. Minggalan ke jitu apalah. Asap pergi kelima kedar tawe. Idza azzana al-muazzinu faqul misla ma qalahu illa idza qala hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah faqul la haula wa la quwwata illa billah. Iku bangi pak bangi takwa dai aga na pau. Iga suruh ki makwaru nabita, neko nabita suruh ki amalan itu sunat. Masalah lagi sunat Nabi itu apa yang sudah dilakukan diperintahkan Nabi kita lakukan. Jadi itu maka di nama sahaja. Pergi mengaji-ngaji lah. Pertoni mata ya masjid. Mengaji-ngaji sikit. Basi tahu ibu ada siang nak buka bangi. Bersifat tahu di panagama. Sebab ma baina salate ma baina asa kulli asa nah ini salatun tungka antara bangi siwa kama yang kemana sampai sunnah ya kasih sampai sunnah rawatib wi ikan majiri lulungan na cica minum masih luar biasa itu Pak. Menurut penderitaan kebanyakan bukan hanya salat fardu yang dilibatkan sampai 100.000 kali, tetapi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di tanah haram. Jangankan ibadah, muamalah juga kepada sesama kita diciptakan oleh Allah. Si bawat kalau umrah angka lenyek sandalak na wikri sandalak ke kuri itu sudah mendapatkan nilai yang banyak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini ko pa kali puli ka ma balanci negara ada balanca beliau lewicang ngasih sana. Tiap malam itu kalaman anak kurus iki. Kalaman anak kurus iki. Tapi insyaallah alhamdulillah sedikit bahwa di Madinah itu insyaallah kita dekat sekali dengan pusat perbelanjaan. Ya, ibu di Makkah macam itu urusan ini hotel yang dia masuk ke tempat belanja, tapi soal belanja ini ya, soal belanja. Biasa orang banyak belanja di Makkah, di Madinah. Ya, aku pergi masuk Makkah berapa kali kan belanja ke Madinah. Banyak kejadian, ada lagi berapa? Ya biasa, tapi kalau Madinah makin ke belanja, baik. Korena sudah ditutup rapat. Nanti insya Allah mau fokus ibadah di Makkah. Lepas di Makkah lah, harus terus kita kan itu ke Madinah, belanja lagi, buka lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya Miki salai bola tamatu asam pajang musafir ya, menyerah diri kepada Allah. Dan nanti di sini juga insyaallah kita akan sholat safar bersama di sini. Kemudian selanjutnya yang penting sekali saya ingatkan ialah bagaimana kita di dalam perjalanan ini yang ditempuh kurang lebih 11 jam lamanya. Start dari Makassar ke Jeddah itu kurang lebih 11 jam. 11 jam waktu ini sudah pasti bahwa ada waktu sholat yang kita lalui. Nah, kapan ada waktu sholat, maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakannya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, inna dina yusron, agama kita ini adalah agama yang tidak mempersulit kita. Ada suasana yang kalau kita repot, terutama dalam bahasa agama musafir, maka bisa kita 3 kali saja sholat di dalam sehari semalam. Ada perbedaan antara yang musafir dengan yang mukim. Mukim itu orang tinggal di kampung, tidak kemana-mana, tapi musafir itu mengadakan perjalanan. Orang mukim dibenarkan, orang mukim tidak dibenarkan dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik. Magir na kiyasa dalam tanda petik. Subhanallah, subhanallah. Pagkatuyasan salatun nasi inda zikrihi. Ikut aku angkat taupuran al-lupai masal pajang nuroy.
Tamapo di magharibi. Ang katuntunan na ita. Maka dapat kau niya rui si bawa sarak ikut ke magharibi. Atau mundur kampung ini. Itu mundur kampung. Jadi kalau selama ini kita dengarkan ikuti itu bahwa salat itu 5 kali sehari lebih bagus berjamaah pada awal waktu. Tapi engkau tahu teman, coba kerana kira-kira makir nangka makoro kata makare asam aja pergi pabla waktu berjamaah aku. Tapi yang kata itu ada sama kadai kunang lupai tahu sampai jangi loro asara magharibi piring ngarangi akurat itu hadis salatun nasi inda zikrihi. Nah iya sampai jang atau tak kalupai bilor lupai asara. Ketika dia ingat kadang tak kalupa na aronang kecuali ku yang ingat alasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nanti kita musafir memenuhi syarat untuk kita laksanakan waktu sholat itu hanya dalam 3 waktu saja. Namun sholatnya tetap 5. Apa istilahnya? Sholatul jamaah, sholatul jam'i wal qasri. Ya, akurat di dalam Al-Quran. Jadi mana semanan itu Bapak. Jadi maka angka sampaja wadi pepunjoki ketua sampaja di nawat pepunjoki di lalan ng pasibawi yang sampaja pasijamai di angka ipalayolo angka ko ipalamonri. Ya. Jelas itu toh? Ya. Jadi loro asara magharibi isya loro asara selama ini 8 maka ketika kita musafir hanya 4 2 dohor 2 asar maghrib tetap 3. Iya nih kecerita kucing di gue nanti ini ang karyolo raja mak baine taldu napo di mana baine na taldu napo jiwi tapi melo tes maka macam tu ngamu di penik masa pajak. Panggil yang pertama, istriku yang pertama, sendrakan bahwa tahu sampaja lalana si susiwani. Maka 4 4 3 4 2 4 3 dan 4 siapa jumlahnya 10 biturakan 10 biturakan lah sebagai siswa bagus lulus pindah yang kedua sedangkan sampai di pengalaman siswa ini kan 10 biturakan lulus juga lulus maka itu nih sedangkan sampai di pengalaman siswa ini siapa jawabannya yang intinya saya dikatakan begini. Jadi nanti ketika kita musafir ini terutama di pesawat itu ada waktu kita lewati melaksanakan salat. Jadi aku pesawatnya berjamaah dan kasar. Kalau kita lihat jadwal yang ada kita start pada pukul berapa tiketnya? 14.50. Oh, berarti ya memang di asara isi baloro poko bandarai. Ikupuri loro asara ada sih magharibi isya. Nah, tapi siang tulat tu Madinah matur. Di mana dipilih kenyero? Di Narojolo insyaallah kita start dari sini nanti seperti jadwal yang ada kita jamak kasar sholat di hotel di Makassar. Nah, yang paling penting ialah di waktu kita sholat di pesawat ada namanya mengganti wudhu dengan tayamum. Ya, ganti wudhu dengan tayamum. Kenapa? Inilah keluar biasaannya juga syariat Islam ini ya sulit untuk kita berwudhu setiap personil di pesawat. Bayangkan kalau pesawat Boeing
160 penumpang. Di mana lo antre itu namanya majene. Sulit. Subhanallah, Islam ini adalah Islam yang memberikan kemudahan kepada kita. Ini toma nih sama kutu toma, ini toma nih sama salah-salah toma. Kalau tidak mau melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan itu. At-tayammum darbatani, Yerusalem at-tayammum kedua ibadah 5. Kini ibadah 5 ukolak karena kadirai yorota. Itu udah nggak ngaku yang tak tahu mandiku. Karena kadiraku nanti tahu mandi. Boleh naik di mana? Bisa dibayangkan ya? Baik. Bagaimana kalau kita perhatikan? Nawaitu tayammum al-istibahati salati wa katamat tayammum untuk boleh kami upapoli sampaiannya. Wa katamat tayammum untuk boleh kami pigoi sampaiannya. Sabadina wating ipigok sampaiannya kode itu pura tayammum ya regadi itu pura majenne. Ternyata kamu ipigok kode itu majenne yaitu matayam. Iya kumagi, iya kumarak ini ya itu kue ini matayam ini sudah dibolehkan. Iko di carana, iko mandi ya ni wakat matayam untuk pabole. Aku jadi bisa rugi nak pabole. Untuk pawat dingin, untuk pawat dingin. Apa dia nak di masa pajak teh beli gaji ini atau wudhu tayamumnya. Nah, jadi waktu matayamum kalau yul dari mata kabe atau ibaratnya kadirai ukilo tak? 1, 2 dibalik ya, kemudian taruh di dahi di glota ya, usap ke bawah sampai dagu ya. Jadi saya ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu satu babak. Berdiri, boleh nasi di mata aku berdiri, bakal berdiri kan? 1, 2, tangan kanan di atas tangan kiri. Dengan mana 5? Dengan 5. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kiri pemakanan kiri dekat dengan kanannya. Tarik ke belakang sampai siku. Kalau tu siku boleh sini. Apa sorong, yoro. Tapi yang pergelangan balik di tangan kiri. Tangan kanannya sih depan pemeri. Sampai siku, kemudian sorong ke depan. Alhamdulillah. Sesimpel itu. Ya, biasa kalau kita di pesawat yang banyak orang bule, biasa bertanya-tanya dalam pikiran mereka, apa yang orang lakukan ini? Ya kan tayamum di Eropa sana kalau biasa dulu, tapi sekarang ini luar biasa. Di Inggris terutama itu umat Islam, banyak sekali perkembangannya di sana. Jadi orang Maroko masuk aja, aku yakin itu cuaca semuanya itu adalah ibadah kita. Jadi saya kembali tidak usah panjang. Nah, kalau sudah begitu bernikmat yang senang. Ya guru mudah-mudahan cekik-cekilan dalam lahannya. Kita jemaah biasa makutana, ibaca tuga guru maka Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirina wa ja'alni Pasal kubur kimat tayammum, maka dia kudu kemampu bali itu gak bagi tuntunan itu ini kudu kurang aja nih. Tetapi saya pribadi ya tetapi saya dibaca ya Pak kebiasaan saya dibaca kubur kimat baca maka
Nah, ini menenun dia. Bapak sekalian, jadi kukur lima tayamum sempadan, apakah takdim atau takhir? Asar bawa ke duhur, isya bawa ke maghrib, namanya takdim. Maghrib ke isya, duhur ke asar, namanya takdim. Ya, saya kira sudah jelas itu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita lakukan itu? Kita lakukan di pesawat, kemudian nanti kita lakukan ketika ziarah ke Taif, karena Taif itu kurang lebih 100 km. Aturan agak bahasa fikih mengatakan ikon dapi di 22,2 meter ya, kilometer, 80 km 800 meter dan 8,8 lewat ini Persijama. Walaupun bahasa ulama bercabang lagi di situ pas kalian agak si cabana, maka dia tergantung atau di boleh kotak koi itu apa iya nabi ketumangun kamerio lu jadi narike ngaruh 22 kilo ya boleh dimakan apa mapantar mi icida bawa minatuletung lah, tapi tidak usah kita ambil yang banyak-banyak, ambil pedoman 88,8 km. Insyaallah Taif itu dari Mekah kurang lebih 100 km. Jadi insyaallah nanti di Taif kita laksanakan salat itu dengan jamak dan kasar. Kapan kita laksanakan ini salat jamak dan kasar? Pada saat kita nanti terbang dari Jeddah ke Makassar. Kapan mungkin di Makassar kita kerjakan? Kapan kita laksanakan? Mungkin kita kerjakan setelah dekat-dekat dari sini kita singgah di salah satu masjid untuk bersih-bersih masang pajatuni masih Persijama sempajangnya. Nah, jadi biasa pula jamaah maka ada akhir jamaah memang dia butuh supaya dia namanya galak tapi gau apa ikulah tuh ikulain apa meki masang pajak tale menggaribi telu tale menggaribi apa tale menggaribi telu tale isa apa ya pokok kumo bipare-pare tale menggaribi telu tale isa dua. iya Allah kurang-kurang itu jadi biasa saya sampaikan seperti itu dia sampai jamnya daripada tuh boleh masuk apa sih menyala telu nampak apa. Baik sekalian saya hormati dan saya muliakan. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertanyaan. Kita akan pindah kepada jadwal. Kamu pegang golongan jadwal. Tadi ada beberapa penjelasan setelah kita bagikan ini buku. Yang pertama buku, ini buku panduan. Jadwal ini itu hanya sampai di Makassar, ya, sampai di Makassar. Kelanjutannya program kita sampai kembali ke sini ada semua di buku itu. Jadi hari sekian apa yang digawe. Yang pertama, kedua, ketiga itu sudah kita susun di situ. Kemudian yang kedua, di situ ada foto tak masing-masing, ada alamat dan ada nomor kontaknya masing-masing. Makanya kami dulu minta nomor telepon. Mana tahu nanti sudah pulang dari umrah bisa saling ya untuk silaturahim. Kemudian yang termasuk penting juga di situ sudah ada nih room list. Jangan negatif masih kamar rahmatu ke Madinah, negatif masih kamar aku Makkah, angkanya apa tuh? Catatan bahwa itu acuan, alias acuan. Waditijaji makuatu, waditijaji angka perubahan. Ya pokok ikhlas mana nih makuan menyama ni nyawa sinang pamnistira ko tidi na tulong masih tapi kalau dia pernah cuci tasading itu ada kemungkinan untuk kita bisa rubah. Jelas? Baik.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu berapa tadi? 1. Sini enggak punya. Jadi bisa ki fotokopi ini baru dilaminating, bikin sampai 5, tergantung siaga anak berat tamatu urung. Iya, apa koci ini pakai 5 kue untuk ukur lokoi lawan ukur ini. Nah dikhawatirkan jangan sampai angka anak ukur ini digagat anak tandrana tercecer nantinya. Jadi sekalian bisa diulang, engkau apa? Aha. 1 aha, kamu kesempatan kamu meloki perbanyak. Iya pun kumak lagi. Memang dia umur itu memang pelan celana. Iya aja nak. Jelas nih Pak Di. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini setengah ada anak macam nak sedih kau kemakutan sebelum kita tutup. Iya. Kamu memang terputana. Itu kakak. Siap Pak Supriyadi. Silakan. Terkait dengan untuk pakaian ihram, ada saya lihat tutorialnya di YouTube. Ada yang sedang pakai kopel. Saya mau tanyakan apakah itu dibolehkan, sedangkan bukan kopel berjahit juga. Baik, jadi bapak-bapak bertanya tentang masalahnya bapak-bapak. Nah itu tidak dibenarkan memakai pakaian yang berjahit. Yang berjahit yang dimaksud di situ adalah seperti baju, seperti celana. Adapun yang seperti ikat pinggang, maka itu tidak dianggap sebagai barang yang berjahit. Ya, memang sudah lama seperti itu tidak dimasuk kategori berjahit. Dan tentu seandainya dilarang, maka produksi itu tidak lagi memproduksi seperti itu. Jadi boleh kita pakai. Insya Allah nanti di Madinah pada saat selesai kegiatan di Madinah kita akan ke Mekah, kita bimbing untuk cara berpakaian ihram. Sebenarnya bisa kita dapatkan di sini, tetapi tidak boleh, harus travel itu juga berikan bimbingan. Akan untuk maka dia travel ya kemana tuh muka, kemana motor betul. Tidak bertanggung jawab. Baik, masih ada ibu-ibu. Jadi yang masalahnya itu yang ditanyakan pertemuan yang lalu Budi, saya kirim aku tanya tentang datang bulan lalu tiba di Mekah. Oh tidak sempat datang tadi. Nah jadi cermati itu. Jelas itu dia masih usia subur. Mak bisa sedikit. Bagaimana itu Nah ada yang datangnya. Iya bisa dulu. Oh iya. Iya. Nanti konsul Oke. Jadi cerita aja ibu kalau Iya, nanti cara. Oke, baik Bapak sekalian kami hormati kami muliakan. Saya kira ini pertemuan kita pada sore hari ini dan semua yang urusan kita sudah kita selesaikan. Tinggal penyerahan diri totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena paspor tak, karena patah, masuk tuh bisa tak. Itu yang biasa membuat masalah. Banyak ini yang terkendala tidak jadi berangkat karena vaksinnya tidak cocok, visanya tidak ada. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah aman, sehingga insya Allah sisa kita ikuti dengan doa kepada Allah dan dilancarkan. Mas kalian terakhir bagus mungkin kita nanti ambil foto bersama di sini sebelum kita keluar.
Demikian nama tasawuf Nabi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin wal muslimat doyufullah doyufurrahman yang kami hormati, demikianlah acara manasik kita pada sore hari ini. Jadi sedikit informasi, yang sudah jahit bisa ambil kainnya di bawah, yang mau daftar kuota juga bisa, ada staf di bawah. Kemudian ada sedikit informasi, karena visa sudah keluar, khususnya untuk yang muda-muda, biasa ada yang mau daftar nusuk untuk masuk Raudah, minta tolong panitia dari Jakarta jangan dulu diutak-atik nusuknya sebelum kita masuk Raudah, karena jangan sampai diutak-atik itu nusuknya keluar dari jadwal yang sudah didaftarkan. Jadi boleh kita mendaftar masuk Raudah kembali setelah kewajibannya travel membawa kita ke Raudah, ya, minta tolong nanti itu. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian tak. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Nama internasional. Sekali yang nama. Satu masa SDN 8.